Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Setelah tanggal 10 kita tidak bertemu karena memang tanggal 10 adalah hari Minggu, dan tanggal 11 kita juga tidak bertemu karena tanggal 11 itu tidak ada catatan tentang orang kudus di dalam gereja kita. Hari ini tanggal 12 Oktober kita bertemu kembali untuk memperingati Santo Wilfridus, uskup dan pengaku iman. Wilfridus lahir di Ripon, Northumbria, Inggris pada tahun 643. Pada usia 13 tahun, ia tinggal di istana Oswy, Raja Northumbria. Jan Fleda, permasyuri Raja Oswy, menerima dia dengan senang hati dan menganggap dia sebagai anaknya sendiri. Jan Fleda kemudian mengirim dia ke biara Lindisfarne untuk mempelajari ilmu-ilmu suci dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Di biara itu, Wilfridus dididik di dalam tata cara liturgi Keltik. Akan tetapi kemudian ia meninggalkan biara itu dan pergi ke Canterbury karena apa yang didapatnya di Lindisfarne tidak memuaskan hatinya. Dari Canterbury ia pergi ke Lyon, Perancis pada tahun 652, dan dari Lyon ia pergi ke Roma. Di sana ia menjadi sekretaris pribadi Paus Martinus pertama sambil belajar hukum dan tata cara liturgi Romawi. Setelah menyelesaikan pendidikan di Roma, ia kembali ke Lyon. Ia menetap di sana selama 3 tahun lebih sambil melancarkan perlawanan terhadap adat istiadat dan liturgi Keltik. Pada tahun 660, ia memberanikan diri kembali ke Inggris untuk menyapu bersih adat istiadat kafir yang ada di sana. Karena pandai dalam hukum dan tata cara liturgi Romawi, Raja Alfredus dari Deira memberinya dana untuk mendirikan sebuah biara baru di Ripon. Dari biara inilah ia menerapkan aturan hidup membiara Santo Benedictus yang dikenalnya ketika belajar di Roma. Tidak lama kemudian, ia ditahbiskan menjadi imam oleh Santo Agilbertus, seorang uskup berkebangsaan Prancis yang bekerja di wilayah Saxon Barat. Di Inggris, bintang Wilfridus semakin bersinar terang. Situasi gereja pada masa itu kacau balau karena perpecahan di kalangan umat. Oleh karena itu, sebuah sinode diselenggarakan di Whitby, tepatnya di biara Santa Hilda, untuk menyelesaikan pertikaian pendapat antara kelompok yang mengikuti kebiasaan liturgi Keltik dan kelompok yang mau mengikuti tata cara liturgi Romawi. Kebiasaan liturgi Keltik telah menyebar luas dan dipraktekkan di semua wilayah Inggris, dan berbeda sekali dengan tata cara liturgi Romawi dalam hal-hal seperti tanggal hari raya Paskah, upacara permandian, dan upacara-upacara lainnya. Wilfridus dengan gigih memperjuangkan penerimaan dan pemakaian tata cara liturgi Romawi. Ia berhasil memengaruhi Raja Oswy dan mendesaknya untuk mengakui dan menerapkan di seluruh Inggris aturan liturgi yang berlaku di seluruh gereja Latin. Pada tahun yang sama, 664, Wilfridus ditahbiskan menjadi uskup di diocese York di Compiègne, Prancis oleh Santo Agilbertus. Sayangnya, karena ia terlambat datang ke York setelah penahbisannya, Raja Oswy mempercayakan keuskupan York kepada Chad. Wilfridus tidak mau mempermasalahkan hal ini. Sebaliknya, ia pergi ke biara Ripon sampai Santo Theodore, uskup Canterbury, mendesak Chad turun dari takhta pada tahun 669. Sejak itu, Wilfridus menduduki takhta keuskupan York dan giat melaksanakan tugas kegembalaannya. Ia giat memperkenalkan dan menerapkan tata cara liturgi Romawi di seluruh keuskupannya. Sayangnya, dalam usahanya itu, ia terus-menerus menghadapi berbagai masalah.
Theodor didukung oleh Raja Egfridus, pengganti Oswy, berusaha membagi wilayah keuskupan York sebagai protes terhadap kebijakan Wilfridus menerapkan tata cara liturgi Roma di keuskupan York. Wilfridus berangkat ke Roma untuk melaporkan langsung masalah itu kepada Paus Agato. Paus mendukung Wilfridus dan mempersalahkan Theodor dan Raja Egfridus. Namun, Egfridus tidak menerima apa yang diputuskan Paus Agato. Oleh karena itu, Wilfridus pergi ke Inggris Selatan dan selama 5 tahun bekerja di sana di antara orang-orang Saxon. Baru pada tahun 686, ia didamaikan dengan Theodor melalui bantuan Raja Alfridus, pengganti Egfridus. Namun pada tahun 691, Wilfridus sekali lagi dibuang karena tidak menyetujui pembagian wilayah keuskupan York. Karena itu pada tahun 704, Wilfridus sekali lagi pergi ke Roma untuk melaporkan masalah itu kepada Paus Yohanes ke-6. Paus menganjurkan agar segera diadakan suatu sinode di Yorkshire untuk mencari jalan terbaik bagi masalah itu. Sinode akhirnya mencapai kesepakatan, yaitu bahwa Ripon dan Hexham dipercayakan kepada pelayanan Wilfridus. Wilfridus meninggal dunia dalam suatu kunjungan pastoral di biara Santo Andreas di Oundle, Northamptonshire pada tahun 709. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 12 Oktober, yakni Santo Wilfridus, uskup dan pengaku iman. Santo Wilfridus, doakanlah kami. Tuhan memberkati.